Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum 3 Newton, melanjutkan tentang hukum-hukum Newton yang kemarin. Kita sudah membahas tentang hukum 2 Newton, bunyi dari hukum 2 Newton beserta dengan contoh soalnya. Nah, untuk hukum 3 Newton ini, ya, bunyi dari hukum 3 Newton itu adalah jika suatu benda A memberikan gaya pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Itu bunyi dari hukum 3 Newton. Jadi kalau disingkat, ya, bisa diartikan hukum 3 Newton itu adalah gaya aksi sama dengan gaya min reaksi, ya. F aksi sama dengan F reaksi. Maksudnya apa? Jadi kalau kita punya benda, ya, ada sebuah buah benda, ya, yang benda A, misal ini, ya, misal ini ada mobil. Nah, kemudian mobil ini menarik mobil kembali. Ini mobil A, kemudian ini mobil B. Nah, kedua buah mobil ini mengerjakan hukum 3 Newton, di mana benda A mengerjakan gaya pada benda B juga mengerjakan gaya kepada benda A, yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Jadi kalau benda A ini arahnya ke kiri, kemudian benda B ini arahnya ke kanan, ya. Jadi mereka itu saling memberi gaya, besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Kemudian contoh dari hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pertama pada benda mobil, ya. Misalkan mobil menarik, ada dua buah mobil, yang satu mobilnya bisa berjalan, yang satu mobilnya macet, ya. Mobil yang berjalan ini menarik mobil yang macet, itu contoh dari hukum aksi reaksi atau hukum 3 Newton. Kemudian contoh yang lain, misalkan ada seorang anak menaiki atau bermain skateboard. Nah, kaki yang memijak papan skateboard itu, ya, memberikan gaya aksi, kemudian papan skateboardnya itu kepada kaki memberikan gaya reaksi. Contoh lain juga pada senapan, ya, pada senapan itu juga contoh dari gaya aksi reaksi. Nah, kemudian kalau ditulis dianalogikakan, ya, dilogikakan, gaya aksi dan gaya reaksi ini dikatakan memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah. Berarti bisa kita berpikir resultan gayanya sama dengan 0 dong, gitu ya. Nah, tapi apa bedanya dengan hukum 1 Newton? Kenapa ada hukum 3 Newton, gitu ya. Jadi perbedaannya adalah kalau hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Nah, itu gaya-gayanya bekerja pada satu benda di hukum 1 Newton, ya. Sedangkan kalau di hukum 3 Newton itu bekerja pada dua benda. Sehingga kalau di hukum 1 Newton bisa dikatakan gaya-gaya pada benda itu saling meniadakan. Kalau di hukum 3 Newton tidak bisa dikatakan gaya-gaya pada benda saling meniadakan karena gaya-gayanya bekerja pada benda yang berbeda. Nah, selanjutnya materi kita pada dinamika hukum Newton ini, dinamika dan hukum Newton itu adalah penerapan hukum-hukum Newton pada soal, ya. Kemarin kita sudah berikan contoh beberapa untuk hukum 2 Newton. Nah, ini masih berhubungan dengan hukum 2 Newton juga, dan hukum 1 Newton ada penerapan hukum-hukum Newton pada soal, ya. Jadi yang pertama yang akan Ibu berikan contoh soal yang pertama itu adalah penerapan hukum Newton pada lift. Baik, penerapan hukum Newton pada lift itu dibagi menjadi 3 macam, ya. Lift dalam keadaan diam, kemudian lift dalam keadaan kecepatannya bertambah arahnya ke atas, dengan lift yang kecepatannya bertambah tapi arahnya ke bawah. Nanti kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu tentang penerapan hukum Newton pada lift dalam keadaan diam. Jadi kalau lift pada keadaan diam, ya, liftnya dalam keadaan diam itu berlaku, atau gaya-gaya yang ada pada lift adalah yang pertama itu ada gaya Newton, kemudian gaya normal, dan yang kedua adalah gaya berat. Gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus terhadap benda, jadi ke atas, ya. Kemudian gaya berat itu arahnya selalu ke pusat bumi atau ke bawah. Karena dia dalam keadaan diam, maka yang berlaku hukum Newtonnya adalah hukum 1 Newton, ya. Hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, gaya-gaya yang bekerja pada benda tadi ada gaya normal dan gaya berat, M dikurang W sama dengan 0, gaya beratnya ke bawah, sehingga persamaan terakhirnya adalah gaya normal atau N sama dengan W. Yang kedua, itu penerapan hukum Newton pada lift dalam keadaan dipercepat ke atas, atau liftnya naik, ya, liftnya naik. Di sini gaya-gaya yang bekerja pada benda itu ada gaya normal, gaya berat, kemudian ada percepatan yang arahnya ke atas. Nah, karena di sini ada perubahan kecepatan, maka yang berlaku dalam kondisi lift seperti ini itu adalah hukum 2 Newton, karena liftnya dalam keadaan bergerak, ya. Sehingga dapat kita tuliskan penerapan hukum Newtonnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Ini hukum 2 Newton, ya. Gaya yang bekerja ada gaya normal dan gaya berat. Gaya dia bergerak ke atas, sehingga gaya normalnya lebih besar dibandingkan percepatannya, ya. Gaya normalnya lebih besar dibandingkan gaya beratnya, ya. Gaya normalnya lebih besar dibandingkan gaya berat, sehingga arahnya gaya normal itu positif dan gaya berat negatif, sama dengan M dikali A. Atau dia lebih mudah mengingat karena dia ini arahnya ke atas, maka yang gaya-gaya yang arahnya ke atas atau searah dengan percepatan itu nilainya positif, sedangkan yang berlawanan dengan percepatannya itu nilainya negatif, ya.
Kemudian kalau kita ingin mencari gaya normalnya, besar gaya normalnya, maka gaya normalnya M sama dengan M dikali A ditambah dengan gaya berat, atau M sama dengan M kali A ditambah M dikali G. Yang ketiga, ya, penerapan hukum Newton pada lift, itu lift dipercepat ke bawah. Jadi pergerakan liftnya ke arah bawah atau turun, ya. Nah, di sini gaya-gaya yang bekerja masih sama dengan yang lift dipercepat ke atas, ya. Perbedaannya percepatannya arahnya ke bawah. Nah, seperti yang sebelumnya Ibu katakan, kita menentukan nilai gaya normal dan gaya beratnya tadi positif atau negatif, kita lihat pada arah percepatannya. Yang searah dengan arah percepatan nilainya itu positif, ya, yang berlawanan dengan arahnya percepatan itu nilainya negatif. Nah, ini arah percepatannya ke bawah, ya. Berarti yang nilainya positif adalah gaya beratnya, gaya normalnya nilainya negatif, ya. Artinya, jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus hukum 2 Newton, ya, kemudian kita ingin mencari gaya normalnya, maka bisa kita tuliskan gaya normalnya itu negatif, min N, gaya beratnya positif, plus W, sama dengan M dikali dengan A, ya. Karena kita mau mencari gaya normal, ya, berarti min N sama dengan M dikali A dikurang W. Ini nilainya negatif. Kalau nilainya negatif, kedua ruas kita sama-sama dikalikan dengan min, biar nilainya positif. Menjadi min dikali min N atau gaya normal sama dengan min M dikali A ditambah W, atau N sama dengan W dikurang M kali A. N sama dengan M kali G dikurang M kali A. Jadi kalau kita mencari gaya normal pada lift yang bergerak ke bawah, gaya normalnya sama dengan M kali G dikurang M kali A. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh soal untuk contoh soal penerapan hukum Newton pada lift, ya. Ibu tidak akan mencatatkan soalnya di papan tulis karena papan tulisnya kecil. Jadi kalian dengarkan baik-baik contoh soalnya. Nanti kalian boleh catat di buku catatan kalian, ya, bunyi dari soalnya. Jadi, untuk berpindah ruangan yang berbeda, lantai di sebuah gedung bertingkat, Dodi yang masanya 80 kg menggunakan lift. Kemudian diketahui percepatan gravitasi atau G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan gaya yang mendesak lantai lift akibat berat Dodi jika, jadi yang ditanya itu adalah gaya normalnya, ya, atau gaya yang mendesak lantai lift itu berarti gaya normalnya, ya. A, yang ditanya yang pertama A, lift dalam keadaan diam. Kemudian B, lift bergerak dengan kecepatan tetap. C, lift bergerak ke atas dengan percepatan tetap sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Dan yang D adalah lift bergerak ke bawah dengan percepatan tetap sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Oke. Kita cari satu persatu, ya. Kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Dalam soal yang diketahui adalah massa dari Dodi itu 80 kg. M sama dengan 80 kg. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ya, yang ditanya yang pertama adalah lift dalam keadaan diam. A, lift dalam keadaan diam. Liftnya dalam keadaan diam. Oke. Kemudian yang B, liftnya bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian yang C, liftnya dipercepat ke atas. Dipercepat ke atas 5 meter per sekon kuadrat. Dan yang D, liftnya dipercepat ke bawah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, baik. Kita akan menyelesaikan dulu untuk soal yang pertama atau yang ditanya yang pertamanya, itu lift dalam keadaan diam. Jadi kalau kita gambarkan, ya, dalam keadaan diam itu rumusnya, kalau itu sesuai dengan tadi, ya, penerapan hukum Newton pada lift dalam keadaan diam. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Gaya yang bekerja, masanya ada orang, Dodi tadi, masanya gaya beratnya ke bawah, gaya normalnya ke atas dengan massa 80 kg. Ini, ya. Kemudian kita disuruh mencari gaya normalnya. Maka yang berlaku adalah hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0, N, ya, dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W, N sama dengan M dikali G, N sama dengan masanya 80, percepatannya 10, N sama dengan 800 Newton. Ya, jadi gaya normal dari yang mendesak lantai lift adalah 800 Newton besarnya. Untuk jawaban yang pertama. Nah, untuk jawaban yang bagian B, ya, liftnya dalam keadaan bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kalau kecepatan tetap itu kan berarti percepatannya sama dengan 0, ya. Kalau kecepatan tetap berarti percepatannya sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus hukum 2 Newton, ya, bergerak, ya. Liftnya bergerak berarti yang masuk di persamaan yang masuk di soalnya ini adalah hukum 2 Newton. Kalau liftnya dalam keadaan diam, yang masuk persamaannya adalah hukum 1 Newton. Ya, kalau untuk lift yang bergerak yang masuk adalah hukum 2 Newton. Nah, kondisinya pada bagian B ini kecepatannya tetap, ya. Kalau kecepatan tetap maka percepatannya sama dengan 0. Kita tuliskan, ya. V tetap, maka hanya sama dengan 0. Kecepatannya tetap hanya sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumus sigma F sama dengan M dikali A. Ya.
Gaya-gaya yang bekerja di sana ada gaya normal ke atas dan gaya beratnya ke bawah. M dikali A. Gaya normal dikurang gaya berat sama dengan masanya 80 dikali A-nya 0. Ya, gaya normal dikurang gaya berat sama dengan 0. Gaya normal sama dengan gaya berat. Gaya normal, gaya berat itu dapat dicari dengan massa dikali percepatan gravitasi. Gaya normal 80 kali 10 sama dengan 800 Newton. Itu ya, untuk jawaban yang D. Kemudian untuk yang bagian C, ya, itu liftnya dipercepat ke atas dengan percepatan, maaf ya ini bukan A tapi G ya. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian dipercepat ke atas dengan percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. 5 meter per sekon kuadrat. Ya, dengan A-nya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, masuk dalam hukum 2 Newton. Gaya-gaya yang bekerja di gambar atau di lift tersebut adalah gaya normal dan gaya berat. Kemudian, bagaimana kita menentukan gaya-gayanya bernilai positif atau negatif? Nah, udah Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Jadi kita bisa lihat dari percepatannya, kalau ke atas arahnya positif, ya, searah dengan percepatannya, karena percepatannya arahnya liftnya bergeraknya ke atas. Jadi kita masukkan nilainya N dikurang W sama dengan M dikali A. A-nya arahnya ke atas, sehingga gaya normalnya positif, ya. Bisa dilihat lagi biasanya tadi. Baik, kita akan lanjutkan untuk yang penyelesaian yang bagian C, ya. Liftnya dipercepat ke atas dengan percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Sebelumnya Ibu mohon maaf, tadi Ibu salah penulisan di sini, bukan A ya, jadi G. Jadi percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tambahnya salah tadi, tolong diperbaiki, oke? Nah, karena dia dipercepat ke atas, lanjutkan lagi, karena dia dipercepat ke atas, maka gaya-gaya yang searah dengan percepatannya itu nilainya positif, sedangkan yang berlawan arah dengan arah percepatannya nilainya negatif. N dikurang W sama dengan M dikali A. Seperti ini ya, gaya normalnya searah dengan percepatannya, arahnya ke atas, ya. Gaya beratnya berlawanan dengan arah percepatannya, arahnya ke bawah, maka nilainya negatif. W-nya. Kemudian kita masukkan N yang dicari sama dengan M dikali A ditambah W. N sama dengan M kali A ditambah M kali G. Gaya normal, masanya 80 dikali 5 ditambah 80 dikali 10. N sama dengan 400, 80 kali 5, 400 ditambah 80 kali 10, 800. Gaya normalnya sama dengan 1200 Newton. Ya, itu untuk lift yang bergerak ke atas. Bagaimana dengan lift yang bergerak ke bawah? Jadi, untuk lift yang dipercepat ke bawah, percepatannya kan arahnya ke bawah, sehingga gaya yang arahnya searah dengan percepatan atau gaya yang arahnya ke bawah itu bernilai positif, dan arah gaya yang berlawanan dengan arah percepatan itu bernilai negatif. Dalam artian, nilai dari arah dari gaya normal kan berlawanan dengan arah percepatan. Arah percepatannya kan ke bawah, gaya normalnya kan arahnya ke atas, maka gaya normalnya bernilai negatif, dan gaya beratnya searah dengan percepatan, arahnya ke bawah, maka gaya beratnya bernilai positif. Kebalikan dari lift yang dipercepat ke atas tadi. Nah, kalau dituliskan menjadi seperti ini, gaya berat dikurang dengan gaya normal sama dengan M kali A, kemudian min N sama dengan M kali A dikurang dengan W. Nah, ini kan tandanya negatif. Nah, kalau menghilangkan tanda negatif ini pada hal yang ingin dicari, atau dalam hal ini gaya normal kan yang ingin kita cari, itu ruas kanan dengan ruas kiri sama-sama dikali dengan min, sehingga hasilnya sama dengan N sama dengan min M kali A ditambah W, atau N sama dengan W dikurang M kali A. N sama dengan M kali G dikurang M kali A. N sama dengan, masukkan angkanya atau nilainya, 80 kali 10 dikurang 80 dikali 5. N sama dengan 800 dikurang 400. N sama dengan 400 Newton. Ini ya. Penerapan hukum Newton selanjutnya itu adalah penerapan hukum Newton pada benda yang dihubungkan dengan katrol, ya. Pada benda yang dihubungkan dengan katrol, gambarnya bisa dilihat seperti pada gambar. Nah, kalau dalam itunya nyatanya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada dua benda. Untuk katrol kan biasanya seperti ini ya. Nah, ada dua buah benda. Yang satu yang satu lebih besar daripada yang lainnya, dihubungkan dengan katrol dengan seutas tali. Seperti ini ya. Anggap saja benda yang mobil ini masanya lebih besar dibandingkan solasi, ya. Jadi ini M2, ini M1-nya. Nah, kalau M2-nya lebih besar dibandingkan M1, otomatis gambarnya bisa kita lihat seperti ini, ya. M2-nya letaknya lebih besar atau lebih ke bawah karena dia menarik dari benda M1-nya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari percepatan, ya, ingin mencari percepatan pada benda yang dihubungkan dengan katrol dengan seutas tali seperti pada gambar di papan tulis, ya, kita bisa cari dengan menggunakan hukum 2 Newton karena bendanya bergerak, ya, karena bendanya bergerak. Nah, dapat dicari dengan sigma F
sama dengan M kali A. A-nya di sini adalah percepatan sistem, ya. A-nya di sini adalah percepatan sistem. Apa maksudnya percepatan sistem? Itu berarti percepatan antara dua benda, ya, bukan hanya percepatan pada M1 atau M2, tapi percepatan sistemnya. Nah, di sini gaya yang bekerja pada sigma F atau gaya yang bekerja pada sistem ini, ya, pada benda yang dihubungkan dengan katrol, itu ada gaya berat W2 dan ada gaya berat W1. Ini kenapa gambarnya seperti ini? Itu uraian dari gambar yang di sebelah kiri, ya. Jadi kalau sebelah kiri ini kan arahnya vertikal, ya, arahnya vertikal. Nah, kalau ini uraiannya. Jadi kalau seumpama itu tuh diibaratkan bendanya ini dibentangkan seperti ini, ya. Jadi M2 arahnya jadi ke kanan untuk W2-nya dan W1 arahnya jadi ke kiri, seperti itu, ya. Nah, kalau kita masukkan kembali gaya-gaya yang bekerja pada benda, ya, W2 arahnya ke kanan dikurang W1 arahnya ke kiri sama dengan M. M ini massa sistemnya ada 2. Ya, berarti ada M1 ditambah M2 dikali dengan A sistem. Ya. Nah, mencari A sistemnya berarti dapat kita cari dengan A sistem sama dengan A sistemnya dapat dicari dengan W2 dikurang W1 per A per M1 ditambah dengan M2. Kemudian, untuk mencari gaya tegangan talinya atau nilai T, ya, nilai T-nya ini kita bisa menggunakan salah satu bendanya, ya. Jadi boleh pakai M2 atau boleh pakai M1. Nah, caranya jika menggunakan M1, ya, menggunakan M1 ini cara bila menggunakan massa pertama. Kita lihat ini garis kepotong-potongnya, ya. Gaya yang bekerja pada M1 itu ada T dan ada W1. T ini arahnya ke kanan, W1 arahnya ke kiri. Jadi kalau kita masukkan dalam hukum 2 Newton, sigma M sama dengan M dikali A, T dikurang W1 sama T dikurang W1 sama dengan M. M-nya di sini adalah massa 1 yang digunakan. M1 dikali dengan A sistem tadi, ya. Dikali dengan A sistem sehingga T sama dengan M1 dikali A sistem ditambah W1. Itu, ya. Nah, untuk mencari M2, untuk mencari dengan menggunakan M2, itu bisa kita cari dengan cara sebagai berikut. Masih dimasukkan dalam hukum 2 Newton, ya. Tapi kita menggunakan massa kedua. Jadi yang kita gunakan gaya-gayanya yang ada di sebelah kanan dari garis putus-putus ini, ya. Sigma F, gaya W2-nya ke kanan berarti W2-nya yang positif, T-nya yang negatif sama dengan M2 dikali A sistem. Ya. Min T sama dengan M2 dikali A sistem dikurang W2 atau T sama dengan M2 dikali A sistem ditambah dengan W2. Gitu, ya. Nah, lebih jelasnya nanti pada contoh. Nah, contoh soalnya untuk hukum benda yang dihubungkan dengan katrol, bisa dicatat contoh soalnya. Pada katrol yang masanya diabaikan, digantungkan seutas tali yang ujung-ujungnya diberi beban P dan Q seperti gambar di samping. Jadi nanti Ibu gambarkan, massa dari benda P adalah 3 kg, massa dari benda Q adalah 7 kg. Tentukan tegangan tali T1 dan T2. Nah, jadi gambarnya seperti ini, ya. Ada massa P dan massa Q. Massa P-nya 3 kg, massa Q-nya 7 kg. Kita diminta untuk mencari tegangan T1 dan T2-nya. Jadi, sebelum kita mencari nilai dari T, kita harus mencari dulu percepatan sistemnya, ya. Jadi kalau kita mencari percepatan sistem, itu A sama dengan W2, karena di sini yang arahnya ke kanan itu adalah, atau WQ, ya, arahnya ke kanan. Ini kalau kita gambarkan gaya beratnya, di sini ada WQ, ini ada WP. Nah, jadi bendanya ini arahnya ke kanan, WQ-nya. Jadi, WQ dikurang WP per MQ ditambah MP. A sama dengan WQ-nya M kali G, ya. MQ dikali G dikurang MP dikali G per MQ ditambah MP. Nah, percepatan gravitasinya kalau tidak dituliskan itu berarti nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi masanya Q tadi 7 dikali 10 dikurang 3 dikali 10 dibagi 7 ditambah 3, 70 dikurang 30 sama dengan per 10. Hasilnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ya, hasilnya adalah salah, ya. Maksud Ibu 70 dikurang 30 40 dibagi dengan 10 berarti hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan percepatan sistem yang 4 meter per sekon kuadrat, kita bisa mencari nilai tegangan talinya. Nilai tegangan tali ini kita boleh menggunakan massa P atau boleh menggunakan massa Q. Tapi karena dimintanya tegangan tali T1 dan T2, sebenarnya nilainya sama, ya. T1 dengan T2 itu nilainya sama, ya. Di sini Ibu hanya mencari untuk nilai T2-nya aja. Kalian nanti bisa cari nilai T1. Kalau hasilnya sama berarti hasil cari kalian benar, ya. Oke, untuk T2 itu kita gunakan massa Q, ya. Sigma F sama dengan M dikali A, WQ dikurang dengan T2 sama dengan M2 dikali A. Nah, kita gunakannya massa Q, ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada massa Q itu ada WQ dengan T2.
T2 arahnya ke kiri, WQ arahnya ke kanan. WQ itu berarti M, Q dikali G dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. Atau di sini menjadi MQ ya, MQ. M2-nya diganti dengan MQ. MQ-nya 7 kilo dikali 10 dikurang T2 yang kita cari. MQ-nya tuh 7, A-nya tadi 4. Berarti 70 dikurang T2 sama dengan 28. 70 dikurang 28 sama dengan T2. T2 sama dengan 70 dikurang 28 itu hasilnya adalah 42 Newton. Nah, nanti kalian bisa cari nilai T1, hasilnya pasti 42 Newton juga. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari penerapan hukum 2 Newton ya dalam beberapa soal. Nah, kalau ada yang belum jelas dan masih boleh ditanyakan melalui WA dengan Ibu ya. Kemudian masih ada dua lagi sebenarnya tentang penerapan hukum 2 Newton atau penerapan hukum Newton pada soal. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.